Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Imamah, Prodi Ekonomi Syariah 2 semester 6. Saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah keputusan yang diambil pemerintah tentang pendapatan atau pengeluaran demi menjaga stabilitas perekonomian suatu negara. Adapun tujuan kebijakan fiskal yaitu: pertama, menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ketiga, menjaga stabilitas harga barang. Keempat, mendorong investasi. Instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, pajak merupakan sektor instrumen kebijakan fiskal yang dapat dikontrol untuk memengaruhi naik dan turunnya daya beli masyarakat. Kedua, pengeluaran belanja. Instrumen ini dijalankan berdasarkan jumlah nilai belanja negara. Ketiga, obligasi publik. Seperti di bidang investasi, di mana rakyat yang memiliki dana ditawarkan untuk membeli surat hutang dari negara dan negara akan mencicil hutang tersebut beserta bunga pinjaman. Jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, pembiayaan fungsional. Dalam hal ini, pengeluaran pemerintah ditentukan dengan melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional, terutama untuk meningkatkan kesempatan kerja. Kedua, pengelolaan anggaran. Pendekatan ini lebih banyak disukai daripada pendekatan pembelanjaan. Fungsional karena pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman dimaksudkan untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik. Ketiga, stabilisasi anggaran otomatis. Kebijakan fiskal mempunyai efek stabilisasi otomatis terhadap permintaan demand melalui kombinasi antara pengeluaran pemerintah yang merupakan intensif bagai perubahan pendapatan dan pembayaran pajak yang berbeda dengan pendapatan. Selanjutnya, kebijakan fiskal sebagai produk politik. Ekonomi dan politik adalah dua sistem yang tidak dapat disamakan. Keduanya berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan pengertian dan fungsi dan tujuan masing-masing. Namun, di dalam perkembangan terbukti bahwa sistem perekonomian dan perpolitikan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, gagasan untuk menjadikan ekonomi politik sebagai sebuah sistem keilmuan banyak bermunculan. Kemudian, peran ilmu politik dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia itu sendiri meliputi tugas pemerintah dalam menjalankan fungsinya, yaitu mengarahkan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga mencapai tujuan yang dikehendaki. Ada 3 faktor yang paling menentukan kinerja perekonomian suatu negara, yaitu: pertama, kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah. Kedua, lingkungan di mana perekonomian tersebut beroperasi. Ketiga, sistem ekonomi politik yang digunakan. Adapun lembaga-lembaga yang melahirkan kebijakan fiskal yaitu: pertama, Presiden. Kedua, Menteri. Ketiga, DPR. Keempat, BI. Kelima, BPK. Mekanisme pertanggungjawaban lembaga-lembaga pemerintah. Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat yang pertama dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Kedua, dikuasakan kepada menteri atau pimpinan lembaga selaku penggunaan anggaran. Ketiga, diserahkan kepada gubernur, bupati, wali kota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah. Keempat,
Tidak termasuk kewenangan di bidang moneter yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengendarakan uang yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, kebijakan ekonomi fiskal dan hubungannya dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal adalah dua kebijakan yang merupakan alat utama bagi perencana ekonomi nasional untuk mengendalikan keseimbangan makro perekonomiannya. Sebelum itu, kebijakan moneter adalah upaya dan tindakan bank sentral sebagai pengambil kebijakan dalam memengaruhi variabel-variabel moneter untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Adapun variabel-variabel dari kebijakan moneter yaitu uang beredar, suku bunga, dan nilai tukar. Dampak dari kebijakan moneter sendiri tidak langsung kepada sektor real, namun pertama kali akan dirasakan oleh pihak perbankan yang kemudian ditransfer pada sektor real. Hubungan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal terlihat dari pemerintah dan Bank Indonesia sebagai pengambil kebijakan secara rutin menggelar rapat koordinasi untuk membahas keadaan ekonomi terkini. Selain itu, keduanya juga terlibat secara bersamaan dan penyusunan bersama asumsi makro di anggaran pendapatan dan belanja negara atau biasa disebut dengan APBN yang dibahas bersama di DPR. Selanjutnya, hubungan kebijakan fiskal antara lembaga pemerintah. Hubungan antar pemerintah merupakan fenomena umum yang terjadi di semua negara di dunia terlepas dari sistem pemerintahannya dan bahkan sudah menjadi ciri yang paling menonjol dari hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Kebijakan fiskal saling berikatan dengan lembaga pemerintah karena seperti yang diketahui bahwa pemerintah yang mengatur perubahan pajak, belanja, serta transfer pemerintah yang bertujuan untuk memengaruhi kondisi makroekonomi. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa kebijakan fiskal ini dilaksanakan atau dijalankan sesuai aturan lembaga pemerintah seperti kebijakan fiskal yang memengaruhi anggaran pendapatan belanja negara atau biasa dikatakan dengan APBN. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.